Saya punya satu keyakinan bahwa tidak ada pelanggan yang setia. Nggak ada pelanggan sih. Betul. Lihatnya saya, Bu. Jadi tidak ada pelanggan yang setia. Bisa diingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kembali lagi bersama kami di acara Open Your Mind Podcast. Ya, kembali lagi hadir bersama kami Widayanto Bintang. Halo. Dan hari ini kita nimbrung di salah satu tempat favorit, nongkrong favorit di Cilacap nih. Ini di Helsinki ya. Ini di tempat nongkrong yang oke punya di Cilacap. Nah, kita nimbrung ke sini dan langsung bertemu dengan ownernya. Tapi ini pemirsa, sebenarnya ini beliaunya itu tak mau, tapi kita paksa dan alhamdulillah saya menang nih. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Bu Eka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Eka. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Ibu, ini kita nimbrung ke sini. Kita berantakin ini kafenya gitu dari pagi. Harusnya ini libur pemirsa ini, tapi harus open bareng kami. Baik. By the way, pemirsa, ini Bu Eka ini bagi teman-teman yang belum tahu, ini Bu Eka ini ownernya Cafe Helsinki. Kemudian ada beberapa usaha yang lainnya, ini luar biasa. Ada usaha yang lainnya di bidang sebenarnya surprise good ya, kayak toko lah ya. Ya, semacam toko yang komplit banget, lengkap banget ya. Itu menyediakan untuk bahan kue dan packaging makanan. Wah, ini salah satu terbesar di Jalan Tidar nih. Ada dua kayaknya ya Bu. Betul. Di situ kemarin habis merger kayaknya. Sinar Boga sama Eka 88. Nah, itu wah, nanti akan kita cek satu-satu. Baik Bu Eka, ini luar biasa banget aktivitasnya. Dan sekarang ini nih, ngomong-ngomong nih Bu, ini kan pandemi nih. Iya benar. Di dua usaha ini, satu di kafe, kemudian satu lagi di toko gitu. Nah, ini ngefek nggak Bu ini? Iya pasti. Seperti yang lain juga. Dari segi, karena kami itu istilahnya itu apa ya? Pencari receh ya. Receh itu jadi ya ngefeknya besar. Alhamdulillah masih jalan itu, alhamdulillah sekali. Karena sementara teman-teman pelaku usaha yang lain kami lihat juga ada yang timbul tenggelam lah. Kami alhamdulillah dengan tidak ada satupun karyawan yang kami berhentikan, itu sudah satu berkah yang luar biasa. Prestasi ya Bu. Banget. Yang lain kalau udah dirumahkan. Kalau dari segi pendapatan sih terjun bebas lah istilahnya. Itu aja. Oke. Karena ini berdampak, otomatis owner nggak diem aja kan Bu. Ini gimana gitu. So, ada nggak Bu beberapa langkah yang mungkin diambil gitu untuk menangani usaha biar tetap bagaimana masih tetap bertahan, atau bagaimana nih nextnya gitu? Kita nggak bisa nyalakan pandemi kan, nggak bisa ngatur itu kan. Betul. Terus how to solve that? Ya, kita tetap fokus pada niat semula, niat awal dalam memulai usaha. Itu sih. Jadi kalau misalnya hati sudah tergelitik untuk, aduh, gimana ini gitu ya, mau dilanjut apa enggak gitu, kita looking back. Bahasa saya sih looking back ke niat awal. Diingat-ingat lagi, banyak banget indahnya daripada susahnya lah. Akhirnya tetap itu yang kayaknya tuh booster gitu lah bagi kita. Walaupun dari segi biaya ya ada lah, maksudnya kasarnya tuh kepake lah uang pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk operasional so far sih alhamdulillah masih bisa tertutupi kalau Helsinki ya. Oke. Kalau toko
karena kami itu lebih ke pelaku-pelaku UKM ya istilahnya. Banyak pelaku UKM itu yang libur off pada saat pandemi, karena pedagang-pedagang kecil tuh kayak pedagang makanan-makanan kecil yang di sekolahan tuh kan pasti otomatis sekolahnya tutup, nggak jualannya ya, juga nggak kan. Iya, itu berkurangnya di situ. Iya. Banyak banget berkurangnya penjualan, tapi kami siasati dengan bisnis-bisnis yang baru muncul sekarang, yaitu usaha dari rumah. Ibu-ibu yang dulunya hanya ibu rumah tangga biasa sekarang jadi bakul kue. Oh iya. Nah disitulah kami masuk ya Bu. untuk bahan kue ya. Masuk, kemudian ya itulah yang buat kami masih bisa bertahan sampai sekarang. Karena sejak pandemi kan banyak customer itu memilih untuk order ya dari rumah. Nah mereka tuh berkembang sekali, bakul-bakul kue rumahan itu. Nah itulah sekarang customer kami untuk toko. Kalau untuk Helsinki pelanggan lama tuh tetap ya. Kami sudah punya pelanggan lama, yang artinya bahkan kami tahu selera pelanggan kami itu apa. Tapi selama berapa ini kan dibatasin ya Bu? Ini padahal kan ini tempat nongkrong istimewa banget ini. Nanti kita akan view nanti kalau udah dibersihkan alat-alat kita itu. Nanti kita akan review ini tempat nongkrong yang asik banget. Nah, tapi kayaknya kan dibatasin. Nah itu gimana? Iya, itulah salah. Kita harus manut aturan juga kan. Pengennya sih nggak tutup atau ada pembatasan, tapi ya aturannya seperti itu. Kita jadinya lebih fokus ke usaha lain yang masih satu line. Karena kita makanan, jadi kita melirik ke lain, apa istilahnya sekarang tuh pivot atau apa ya? Ya, kita ada usaha tambahan atau usaha lain. Iya, tapi masih satu line. Okay. Food juga, kita jadi supply food gitulah untuk kantor. Apa bahasanya tuh ya? Catering gitu ya. Bener. Ya ini kreatif banget juga ini Bu Eka dan manajemennya, ternyata pivot juga untuk catering juga ya, melayani pesanan ya. Iya. Ya kalau kita pasrah sama keadaan ya susah ya Bu. Susah. Karena ada banyak maaf cakap ya, ada karyawan kami yang ikut juga di sini yang harus kita support kan, keluarganya. Luar biasa ini. Nah ini Bu, kalau tidak salah ini perjalanan bisnis Ibu itu nggak langsung jebret jadi sebesar ini gitu. Terus kemarin merger toko yang gede banget ini di pojokan Jalan Tidar terus itu langsung diambil alih, dibeli ini sama Bu Eka. Itu kayaknya itu nggak sekejap mata, ini kayaknya perjalanan panjang banget. Nah ini dan masih eksis dan masih bertahan nambah kan berarti yang di toko itu. Nah gimana Ibu ini, mungkin di masa pandemi atau apa, atau bisnis itu bisa bertahan lama itu kayak gimana? Iya, kalau kami lah dalam hal ini ya, karena ada investor di belakang saya kan. Kalau saya bilang saya kan jadi saya sendiri. Ya investornya nih nggak disebutnya Bu. Ada investor. Ini besok ini episode berikutnya. Pada saat kita memulai bisnis itu kita duduk bareng gitu ya, harusnya seperti itu bisnis itu. Tidak sekedar kita senang terus kita lakukan itu. Kalau kami tidak, kami duduk dulu menentukan konsep apa yang mau kita jalankan. Karena kalau tidak ada konsep, ya pada saat situasinya lagi ombaknya besar, kita jadi gamang. Mau turun kapal, mau berlabuh atau mau lanjut menghadapi ombak. Jadi niat itu, kemudian kita konsep seperti apa, awalnya niat, konsep, terus kita wujudkan. Kalau balik lagi misalnya lagi kayak begini, balik lagi ke niat awal. Oke. Seperti Helsinki contohnya ya, niatnya dulu satu pengen memperkenalkan makanan kuliner Aceh di Cilacap. Yang waktu itu mungkin sudah ada, cuman kami tidak melihat gitu aja. Oh iya. Jadi kenapa kita perkenalkan? Karena saking cintanya dengan makanan ya. Terus kita kenalkan, alhamdulillah diterima oleh masyarakat Cilacap.
Kalau saya bilang kami satu-satunya tidak, masih banyak. Itu aja. Jadi balik lagi ke niat awal. Niat awal. Nah itu kemudian tentukan konsep. Seperti apa sih? Kita mau bisnis ini mau seperti apa konsepnya? Mau yang karena restoran, mau yang family restoran, atau mau yang untuk nongkrong, kafe, itu harus jelas. Biar tidak rancu pada saat operasional atau pada saat ada gelombang tidak bingung. Gitu sih kalau kami sih. Oke. Jadi ini ilmunya ini keren banget nih teman-teman. Jadi lebih ke insight gitu dalam diri. Niat ya Bu. Niat awal tuh macam apa gitu. Dari awal konsep awal kemudian dikonsep, bener-bener dikonsep baru jalan ini. Dan ketika harus menentukan arah nih itu kembali ke konsep awal lagi. Ini suatu ilmu yang luar biasa ini. Oke, punya ini Bu. Sama sih sama. Dan ini ada lagi nih pertanyaan nih Bu. Buat teman-teman tuh di rumah itu ingin membuka usaha, atau ibu-ibu rumah tangga itu juga mau memulai usaha, mungkin kan nggak harus langsung besar ya Bu ya. Ada nggak Bu kira-kira buat teman-teman atau buat saya ini Bu, ini juga merintis usaha ini. Pokoknya kira-kira Kiat lah ya. Step apa Bu yang perlu di prepare atau yang harus dilakukan untuk memulai mungkin? Karena saya baru ini ya usaha saya dan yang lainnya, jadi ya saya bercerita atas pengalaman saya. Iya ini makanya ini langsung Bu, kita itu dapat ilmu langsung yang sudah jalan ya. Bukan cuma teori. Awal itu sih ya tadi kecintaan kami atas kuliner misalnya. Jadi kalau kita pengen berusaha itu tentukan dulu bisnis apa, usaha apa gitu ya bahasanya. Kalau bisnis mungkin terlalu besar. Bahasa bisnis itu masih besar. Jadi besar. usaha apa yang ingin kita lakukan? Misalnya kita dalam makanan, carilah produk itu yang khusus ya. Bahasanya tuh khas lah. Khas. 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 Yang satu tidak mudah ditiru pasti. Cuman walaupun sekarang tuh banyak sekali produk yang mudah sekali untuk ditiru. Ya kalau ternyata produk kita tuh mudah ditiru, carilah kelebihan lagi yang lain dari produk kita itu. Terus pertahankan pelanggan. Walaupun saya nih ya, saya punya satu keyakinan bahwa tidak ada pelanggan yang setia. Nggak ada pelanggan sih. Betul. Lihatnya saya Bu. Jadi tidak ada pelanggan yang setia. Bisa diingat itu. Saya sendiri pelanggan untuk produk lain kan ya. Saya akan mencari. Kalau saya sih ya lebih ke misalnya murah, mahal gitu ya. Sederhana aja bahasanya, murah dan mahal. Kalau misalnya ada produk pembanding dan harganya lebih miring, kualitasnya sama, pasti kita lari kan? Iya. Jadi tidak ada pelanggan yang setia. Jadi how to maintain customer itu yang penting juga. Jadi bahasa Inggris ya. No problem. Oh ya. Ini lulusan bahasa Inggris pemirsa. Bahasa Inggrisnya kalau nelpon tuh ya. Jadi tadi tentukan produk, terus konsepnya seperti apa, kemudian maintain customer. Caranya pastilah. Seiring waktu kita akan menemukan cara how to maintain our customer. Enggak, bisa jadi ada teori bermacam-macam how to maintain customer, tapi kan berbeda-beda situasinya setiap pelaku usaha itu. Nanti kita perlahan-lahan akan menemukan pola sendiri. Terus banyak misalnya ada tawaran-tawaran. Ini yang paling sering terjadi. Usaha kita berhasil, kemudian datanglah kumbang-kumbang itu ya. Aku tertarik gitu ya. Oh ini buka cabang kayak gitu. Ya, mau ikut joinan. Oh ini enak sekali Bu Eka, mie-nya gimana sih caranya? Kayu boleh nggak buka di sana? Karena Bu Eka nggak mau buka cabang gitu ya. Ya kalau pengen makan mie Aceh Helsinki, minum kopi harus ke Cilacap. Kalau saya gitu. Oh gitu. Sama. Jadi gimana? Ayolah kami pengen buka di sini. Itu harus buka cabang itu menggiurkan ya. Karena di situ ada banyak yang kita dapat. Tapi harus diingat ya bagi saya,
stabil sebuah usaha itu perlu kestabilan. Karena banyak pelaku, maaf ini saya lihat gitu ya, sibuk buka cabang kemana-mana, tapi nggak lama, nggak long lasting lah bahasa saya itu. Akhirnya hanya menimbulkan, wah itu banyak cabangnya tapi nggak ada yang sukses gitu ya. Oh gitu. Itu kan jadi sesuatu yang kalau bagi saya itu berat. Dan tanggung jawab nama ya, itu yang bagi saya itu harus kami pertahankan, karena cita-cita kita adalah legend. Helsinki ini jadi legend. Oh yes, jadi yes, sesuatu legend. yang Amin legend. Bu. Makanya Helsinki mudah-mudahan ini legend nih di Cilacap Iya. nih khas. Kalau mau makan mie Ini Aceh apa Sumatera Bu maksudnya Bu? Aceh. Aceh nih pemirsa. Kemarin saya tuh disajikan kopi nih. Kak Wida silakan pilih. Aduh pilih yang mana saya bingung. Karena enak semua. Iya, jadi ya tetap ke niat awal, Oke, konsep niat awal. awalnya, terus produk, pelanggan. Produk kemudian kalau sudah memiliki pelanggan kita maintenance ya Bu. Betul, harus di maintain. Iya, dan tadi itu Karena satu lagi, maaf, kita tidak perlu pengunjung banyak, tapi kita perlu repeat order yang banyak. oke, saya setuju Bu ini. Bu. Sama aja Bu, ini kita foto studio ya, kita sementara kita nggak explore banget promo besar-besaran Bu, kita cukup pelanggan satu tapi nggak gurem gitu. Iya betul. Satu, Karena ya. itu mematangkan kita. Yes. Menurut saya, mematangkan kita, jadi kita jadi lebih banyak waktu untuk evaluasi. Ya. Ketimbang kita menghitung apa sih garis sekarang ini cuan ya. Mending kita baru itu kan yang datang berganti silahkan. Iya. Tapi yang selalu repeat order itu yang kita pertahankan. Mantap banget ini. Jadi salah satu ilmunya adalah ditawarin banyak mungkin cabang di mana-mana, tapi Bu Ega itu memilih untuk memperkuat kayaknya ini cenderung kita Iya. memperkuat brandnya, memperkuat sistem bisnisnya. Jadi biar stabil bahasanya tadi itu. Stabil. Wah, ini luar biasa banget ilmunya ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Amin. Dan buat saya pribadi, saya dari satu tempat ke tempat yang lain seperti ini sebenarnya untuk mencari ilmu langsung ini. Iya, betul, betul. Dan kita share kepada teman-teman yang mau ikutan belajar ya. Mudah-mudahan jadi tetap semangat bagi teman-teman yang di rumah, sahabat-sahabat yang di rumah. Dan mungkin satu lagi nih, ibu ini tidak 100%, ternyata nggak 100% di entrepreneur gitu. Itu jadi guys, ya, mom ya, ini strong mother. Karena kami sering main ke tempatnya beliau kebetulan sekali. Ya beberapa pekerjaan rumah nggak cuma sekedar entrepreneur tapi juga strong woman. Gimana Bu? Ini sedikit deh Bu. Bagaimana membagi waktu nih antara bisnis dan di rumah? Kalau kita seorang entrepreneur sejati sih pasti paham lah how to ya manage ya. Karena manage ini juga nggak mudah. Menurut saya tidak mudah. Kalau saya itu satu, kalau kita mau sukses, kita harus percaya sama orang lain. Percaya itu tidak sekedar percaya ya, maksudnya terus gue udah percaya deh sama lo gitu ya, enggak, tapi tetap ada apa sih, dikeker ya bahasanya tuh ya. Dipantau gitu ya. Betul, kita pantau, kita evaluasi itu harus. Tapi percaya dulu. Artinya maksudnya ini ada yang manajeri. Betul, maksudnya kita harus ada delegasi. Dalam hal kalau bahasa saya itu pendelegasian tugas. Oke lah. We cannot do semua gitu ya, kita nggak bisa, we cannot do all. Seperti saya tidak bisa mengingat semuanya kan. Iya. I cannot remember all gitu ya, sama. Mengerjakan juga tidak bisa semua kita hanya punya dua tangan. Iya. Gimana dong, sini anak sini usaha gitu kan, nggak mungkin. Jadi pelan-pelan ya kita harus percaya sama orang lain, kita serahkan, pastilah tidak sesuai dengan kita itu pasti, tapi disitulah letak seninya. Bahwa kita harus mempercayai orang, kemudian bersabar. Satu yang saya dapat dari berusaha ini adalah sabar menghadapi orang lain, sabar yang tidak sesuai, tidak spek sama saya, sabar dengan kondisi. Jadi belajar sabar. Mungkin saya sabar mungkin belum
belum sabar, jadi Allah tuh masih kasih Terus ya, saya. di-training terus ya. Iya betul. Masih belum sabar, kata Allah mau bilang apa. Jadi Perjalanan. sabar. Jadi percaya sama orang itu aja. Oke, itu salah satu tipsnya. Jadi kok bisa dibagi waktunya Membagi waktu, di ya. rumah sama ini, ternyata di sini kayaknya juga ada manajemennya. Tadi saya ketemu kayaknya orang yang dipercaya Bu Eka tadi pagi. Ya, oke, terima kasih banget Bu Eka. Sama-sama. Terima Pak kasih Wida. udah mau nih kita kupas beberapa tips-tipsnya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di sesi-sesi. Nggak nanya nggak Helsinki apa? Oh iya. Boleh deh. Ini apa sih Bu? Ini bahasa apa? Apa-apa? Jadi 23 Juni 2014 Helsinki dimulai usahanya. Di sini langsung juga? Bukan, dari satu ruko kecil di Jalan Tidar, satu buah ruko. Ya berangkat dari tadi ingin memperkenalkan kuliner Aceh. Jadi kita putuskan untuk kita niatkan. Jadi pada saat kita berusaha itu ada niat lain. Misalnya ini saya bisnis murni gitu ya. Ya berbisnis lah. Ini saya bisnis 50, yang lain 50 gitu. Yang lain tuh bisa dibagi-bagikan ya. Itu ya seperti itu. Jadi apa yang kita niatkan itu yang kita dapat. Saya percaya juga itu. Oke. Bismillah aja. Dan kenapa Helsinki? Helsinki ini mungkin kalau yang geografi, pelajaran geografinya itu 10 itu pasti langsung tahu. SMA ya Bu? Berarti IPS ya Bu? Ya saya IPS, Tahuan ya. social science ya, anak-anak sosial gitu. Oke. Helsinki ibu kota negara di Eropa, Iya. Finlandia. Itu jadi tempat di mana Aceh dan Republik Indonesia, negara kita loh, Iya Bu. itu bertemu untuk perundingan damai. Mungkin pernah dengar Aceh itu kan dulu daerah operasi militer ya, yang ada sedikit lah rakyat Aceh itu yang menginginkan Kemerdekaan ya. Anda yang bilang ya. Nah jadi begitu. Nah waktu itu ada perundingan di Helsinki. Iya. Jadi sekedar kalau Shakespeare bilang apalah arti sebuah nama, tapi kalau saya bilang nama itu doa. Mudah-mudahan yang duduk di sini, nongkrong di sini, pakat di sini, kalau bahasa Acehnya pakat ya, duduk pakat ya gitu ya, duduk bertemu untuk bermufakat. Itu tuh jadinya seperti peristiwa di Helsinki itu damai. Ini indah banget ternyata ya Helsinki ini. Jadi itu Helsinki sekedar kenangan pada Agustus tahun berapa tuh? Itu aja. Sejarah juga ya Bu ini. Ada, jadi filosofinya ternyata keren banget ini Bu. Saya senang memberi sesuatu itu yang orang itu bertanya ada apa gitu di balik itu ya. Belum kepikiran tadinya apa hubungannya Helsinki ini sama Aceh, coba. Baru ketemu ini ternyata keren banget ya. Jadi pemilihan nama ternyata juga sangat penting gitu ya. This is so important. Jadi logo mungkin juga nanti arahnya ke sana teman-teman. Karena kita beberapa kali ini juga project itu. Tapi nama ini keren banget. Jadi teman-teman kalau membuka usaha ini kata Bu Eka, kalau Biar bisnis diingat, biar diingat, selalu diingat. Itu salah satu juga kiat. mudah. Mungkin pemilihan nama itu juga perlu diperhatikan. Ini keren banget. Iya. Terima kasih. Oke, keren, pokoknya keren banget. Baik pemirsa yang di rumah, masih di podcast kami Open Your Mind. Ternyata untuk membuka sebuah bisnis itu nggak perlu atau harus dominan tuh punya modal uang banyak gitu. Iya. Itu pun kadang tadi kalau Bu Eka itu dari awal sampai ini tak kasih garis merah, benang merah, itu cuman niat ternyata. Dari niat aja itu, dan Allah akan bantu. Allah akan bantu ya. Do your part and Allah will do his part gitu ya. Oke, good. I think that's all. Thank you so much for watching. Mungkin subscribe juga, terus kapan-kapan boleh nongkrong di sini, ngajak abang nanti ngopi bareng ke sini. Iya. Terima kasih, saya Widayanto Bintang bareng Bu Eka. Selamat beraktivitas. Pokoknya sehat, kemudian semangat, dan mudah-mudahan apa yang Anda impikan dapat terwujud. Amin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.